Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikani Laras dengan NPM 2420103109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan dari perusahaan Pratama Widya Tbk tahun 2023-2024. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga ada analisis risiko dan biaya modal, yang keempat struktur modal, yang kelima kebijakan dividen, dan yang terakhir kesimpulan dan juga saran. PT Pratama Widya Tbk didirikan pada tahun 1981 di Jakarta Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pelaksanaan konstruksi spesialis yang berfokus pada pelayanan rekayasa perkuatan fondasi dan tanah. Perusahaan ini melandai di BEI pada tahun 2020 melalui proses IPO dan kode saham PTPW. Adapun struktur kepemilikan saham, yang pertama itu didominasi dengan Insinyur Paulus Kurniawan, selanjutnya disusul oleh Andreas Widatama, Hairulus Winataman. Selain itu ada dari institusi PT Pratama Investama Kurnia, Bonaventura Wimatama Kurniawan, dan sisanya oleh masyarakat umum dan kepemilikan masing-masing di bawah 5%. Adapun kajian kinerja dan fundamental perusahaan tersebut, yang pertama ada Nopat yang terjadi penurunan secara signifikan, di mana laba operasi anjlok sebesar 68,78% yang dipicu oleh turunnya EBIT yang menunjukkan terjadinya inefisiensi. Selanjutnya ada MVA dan DVA yang terjadi penurunan juga secara drastis, di mana kapitalisasi pasar menyusut karena harga saham turun dan terjadi defisit pada EVA yang menunjukkan adanya destruksi nilai ekonomi pemegang saham. Selanjutnya ada BEP, ROI, ROE, OPM yang juga mengalami penurunan, di mana penurunan profitabilitas ini mencerminkan fase investasi jangka panjang yang belum mencapai titik optimal. Selanjutnya ada inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover, di mana pada inventory turnover tidak tercatat akun persediaan pada tahun 2022, sehingga inventory turnover pada tahun 2023 sebesar nihil. Untuk receivable turnover dan fixed asset turnover, terjadi penurunan yang menunjukkan bahwa perputaran piutang dan aset tetap turun karena hasil investasi alat berat belum optimal. Selanjutnya ada current ratio, quick ratio, cash ratio yang juga mengalami penurunan, kecuali cash ratio, di mana meskipun terjadi penurunan, tetapi posisi finansial jangka pendek perusahaan ini sangat kuat, dan juga bantalan likuiditas berada dalam posisi yang sangat aman dan liquid. Tentunya ada price to earning, price to book, market to book. Terjadi peningkatan pada rasio price to earning akibat penurunan EPS yang drastis, di mana harga saham itu menjadi lebih murah secara relatif terhadap nilai bukunya. Tentunya analisis risiko dan biaya modal. Yang pertama ada systematic risk dalam beta, di mana menunjukkan nilai di bawah 1 yang mengindikasikan bahwa volatilitas saham PTPW jauh lebih rendah dari rata-rata pasar secara keseluruhan. Selanjutnya ada cost of equity dalam CAPM yang terjadi penurunan secara tipis yang menunjukkan bahwa ekspektasi investor itu melandai, sehingga tingkat keuntungan yang dituntut oleh investor lebih sedikit rendah. Selanjutnya ada WACC, juga terjadi penurunan secara tidak signifikan, di mana penurunan ini didorong oleh turunnya biaya modal sendiri yang beriringan dengan penurunan beta saham perusahaan. Selanjutnya ada perbandingan ROIC dan WACC spread yang terjadi spread negatif akibat anjloknya Nopat, yang menandakan bahwa perusahaan menggunakan modal melebihi kemampuan pengembaliannya. Selanjutnya struktur modal, pendanaan jangka panjang perusahaan didominasi secara mutlak oleh modal sendiri dibandingkan dengan utang. Jadi perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat rendah terhadap kredit luar. Selanjutnya kebijakan pendanaan PTPW terbukti sangat sesuai dan konsisten dengan backing order theory, di mana perusahaan selalu memprioritaskan sumber pendanaan internal terlebih dahulu, yaitu menggunakan laba ditahan untuk membiayai ekspansi dan pembelian aset tetap atau alat berat. Jadi perusahaan itu berhasil menjaga bantalan likuiditas tetap sangat kuat. Selanjutnya kebijakan dividen. Pada tahun 2023 perusahaan itu menetapkan kebijakan dividen yang stabil dengan membagikan sebagian keuntungannya kepada para pemegang saham. Namun pada tahun 2024 manajemen mengambil keputusan untuk tidak membagikan dividen sama sekali kepada para pemegang saham. Jadi seluruh laba bersih yang dihasilkan digunakan untuk memperkuat struktur pemodalan internal perusahaan. Selain itu, karena terjadinya penurunan performa laba bersih yang sangat tajam, dan perusahaan membutuhkan dana internal untuk mendanai investasi alat berat dan juga ekspansi. Nah, dividen akan dibagikan jika ada sisa laba setelah semua kebutuhan investasi proyek yang menguntungkan itu terpenuhi. Adanya keputusan tersebut, investor menangkap sinyal bahwa profitabilitas perusahaan sedang mengalami tekanan berat, sehingga terjadi penurunan harga saham PTPW. Jadi kesimpulannya, penurunan seluruh rasio ini dipicu oleh tingginya beban biaya tetap investasi alat berat yang belum bekerja secara optimal. Kinerja biaya modal menunjukkan terjadinya value destruction di tahun 2024 yang mengakibatkan nilai EVA bergerak ke zona yang negatif.
Di balik penurunan laba, posisi keuangan jangka pendek perusahaan sangat likuid dan struktur modalnya itu sangat sehat dan konservatif dengan tingkat utang yang rendah. Selanjutnya, keputusan absen dividen pada tahun 2024 diambil secara logis untuk mengamankan arus kas internal, meskipun direspon negatif oleh pasar dengan penurunan harga saham. Saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, dengan meningkatkan produktivitas dan utilitas alat-alat berat agar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar untuk menutupi biaya depresiasi dan biaya tetap yang tinggi. Selanjutnya, strategi pemangkasan biaya-biaya operasional yang tidak mendesak untuk memperbaiki marga laba operasi yang sempat anjlok. Selanjutnya, perusahaan disarankan untuk memperluas jangkauan ke sektor infrastruktur lain untuk memitigasi risiko operasi dan fluktuasi pendapatan konstruksi. Dan yang terakhir, jika profitabilitas mulai pulih, manajemen disarankan untuk kembali membagikan dividen secara berkala untuk membangun kepercayaan investor kembali dan memperbaiki citra perusahaan di pasar modal. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.